Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar dengan Ibu Sartika. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman, materi kelas 10. Nah, yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Selanjutnya, 6 pilar iman, yaitu iman kepada Allah, meyakini adanya Rasul Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dan kitab-kitabnya, meyakini akan adanya hari akhir, dan mempercayai qada dan qadar. Selanjutnya, definisi syu'abul iman. Iman memiliki 77 cabang. 77 cabang ini yang disebut dengan syu'ubul iman. Yang paling utama dari 77 cabang ini adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi jalan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Selanjutnya, dalil nakli tentang syu'abul iman. Dari Anas radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempari ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, macam-macam syu'abul iman. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Kemudian, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Dan ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Berikut adalah cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Ada beberapa contoh yang dapat kita ketahui mengenai cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Selanjutnya, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yaitu membaca kalimat thayyibah, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajar ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar, dan menghindari bacaan yang sia-sia. Kemudian adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Di sini ada beberapa dan banyak sekali contoh-contoh cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Salah satunya yaitu menutup aurat ketika sedang sholat maupun tidak sholat. Untuk cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan itu contohnya sebanyak 40 contoh selain di lembar pertama tadi. Selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda orang yang beriman. Di sini ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan ketujuh, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Oke, materi selanjutnya yaitu problematika praktik keimanan di sekitar kita. Yang pertama, mukmin yang saling mendengki. Hal ini sering terjadi di sekitar kita.
baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga, ialah orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Hal ini tentu tidak terjadi di Indonesia, namun di luar negeri sana terjadi, yaitu di tanah Palestina yang diperangi oleh kaum Israel. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Dan yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Terakhir, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Nah, itulah materi tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman untuk kelas 10. Selamat mengerjakan tugas dari guru.